kamera dan memasang virtual background yang telah dikirimkan sebelumnya oleh pihak panitia. Lalu untuk peraturan yang keempat, untuk kelancaran dan kenyamanan bersama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya ataupun mute. Peserta yang hendak menjawab dipersilahkan untuk present terlebih dahulu dan meng-unmute mikrofonnya jika ditunjuk oleh MC. Lalu untuk peraturan yang kelima, seluruh siswa-siswi peserta acara diwajibkan untuk mengisi link pretest dan juga post-test pada link yang akan diberikan untuk syarat pemberian sertifikat di akhir acara. Dan untuk peraturan yang terakhir, seluruh siswa-siswi diharapkan untuk memperhatikan serta berperan aktif pada seluruh rangkaian acara hari ini. Sekian peraturan acara ini, kami harap dapat menjadi perhatian kita bersama demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Acara akan dimulai beberapa saat lagi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi dan juga yang lainnya, panitia dan juga Dokter Briani pada acara hari ini. Kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Dokter Briani Titisanti, Magister Epidemiologi, Spesialis Kedokteran Keluarga dan Primer, selaku pembimbing dari acara Transfer of Knowledge hari ini. Ada pepatah yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sekarang kami mau memperkenalkan diri biar lebih akrab nih. Saya dengan Dokter Muda Josephine. Dan juga saya dengan Dokter Muda Jason yang akan menemani Bapak Ibu Guru serta adik-adik semua pada acara hari ini. Kami harap Bapak Ibu Guru serta adik-adik dapat mengikuti acara ini dengan penuh antusias ya, dan kiranya acara ini juga boleh menambah ilmu bagi kita semua. Sebelum memulai rangkaian acara kita hari ini, mari kita awali dengan doa karena kita telah dikumpulkan pada pagi hari ini dan agar acara kita boleh berjalan dengan lancar sampai akhir. Maka dari itu, kami persilakan kepada Dokter Muda Maria Natasha untuk memimpin doa pembuka. Iya, baik. Selamat pagi, dokter, Bapak, Ibu Guru, teman-teman dokter muda, dan adik-adik semuanya. Baiknya kita memulai kegiatan pada hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain boleh mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa di surga. Puji syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari ini. Pada hari ini kami akan melaksanakan acara kami, yaitu Transfer of Knowledge tentang P3K di Sekolah Ora et Labora. Berkatilah dan memberikan penyertaan dan berkat-Mu, Bapa, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dengan acara ini kami bisa memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Muda Maria Natasha untuk doa pembukanya. Sekarang mari kita mendengarkan kata sambutan dari pembimbing acara Transfer of Knowledge hari ini. Kami persilahkan kepada Dokter Briani Titisanti untuk memberikan kata sambutannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Indra, Bu Agustina. Ya, saya lihat pagi-pagi udah segar, udah siap gitu ya. Terima kasih. Kita bisa mengadakan kegiatan ini ya buat adik-adik di SMA Ora et Labora gitu. Nah, kenapa kegiatan ini perlu diadakan? Mohon maaf nih background-nya mungkin suaranya. Saya sedang ada kegiatan lain juga gitu. Karena adik-adik bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kalau di luar ya, kegiatan pelatihan P3K itu wajib diberikan ya pada orang awam gitu. Karena apa? Karena kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja gitu. Baik di rumah, di sekolah maupun di luar gitu. Saya pernah melihat kejadian di mana ada orang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri jatuh ya di stasiun. Tapi karena kita tidak ada peralatan di situ gitu ya, kita tidak tahu harus berbuat apa gitu, dan akhirnya tidak bisa memberikan pertolongan pertama karena masyarakat belum paham ya bagaimana cara melakukan pertolongan pertama. Akhirnya memang si orang ini tidak tertolong gitu. Jadi kalau masyarakat di luar negeri itu udah aware sama itu, bahwa tanggung jawab kita semua bisa melakukan pertolongan pertama. Tujuannya apa? Supaya
mungkin yang terjadi yang tiba-tiba tidak sadarkan diri itu pada teman kita ya, yang dekat sama kita ya, atau jangan-jangan pacar kita nih, gitu, atau orang tua kita ya misalnya. Dengan kita paham bagaimana melakukan pertolongan pertama, kita sebenarnya sudah memberikan langkah penyelamatan awal. Karena bisa jadi dokter yang kita telepon atau waktu kita bawa ke rumah sakit gitu ya, itu butuh waktu yang lama. Nah, dengan melakukan pertolongan pertama itu bisa membuat dia bisa tercegah dari kondisi yang lebih buruk. Itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya rasa juga Pak Indra sama Bu Agustina sudah mengemas nih ya dengan cara pembawaan yang sesuai dengan anak muda gitu ya, adik-adik SMA, dan semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Selain kita juga bisa belajar, kita juga bisa have fun, berbahagia di sini. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat mendengarkan, menikmati transfer of knowledge ini. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Briani untuk kata sambutannya. Sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Acara Transfer of Knowledge hari ini. Kami persilakan kepada Dr. Muda Safira Nureski. Baik, terima kasih Dr. Muda Jesse dan juga Dr. Muda Josephine. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Ora et Labora Jakarta. Dan yang saya banggakan teman-teman SMA Ora et Labora. Yang terhormat Dr. Briani Titisanti, Magister Epidemiologi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, dan Dr. Hadianto, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Dokter Layanan Primer, selaku pembimbing kami dari FKIK Unikat Majaya. Serta yang saya banggakan, panitia acara yang luar biasa sekali pada hari ini. Selamat pagi. Saya Safira Nureski selaku ketua acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, Dokter, dan teman-teman SMA Ora et Labora yang telah menyempatkan dan berkenan hadir di acara Transfer of Knowledge dengan topik P3K pada hari ini. Semoga setelah pemaparan P3K hari ini oleh Pak Indra, Pak Sem, Bu Agustin, dan juga Bu Jian kepada teman-teman dapat membantu teman-teman di kehidupan sehari-hari, terutama dalam pertolongan pertama pada kecelakaan di ruang lingkup sekolah. Dan harapan kami semoga wawasan pada hari ini bisa disebarluaskan lagi kepada teman-teman sehingga teman-teman SMA Ora et Labora nanti bisa saling membantu ketika melihat misalnya ada salah satu teman yang di sekolah itu ada yang sakit atau mengalami cedera, agar bisa mendapatkan pertolongan segera dan penanganan yang tepat. Terakhir, terima kasih juga sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan acara ini. Baik, demikian kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Selamat menikmati acara Transfer of Knowledge pada hari ini. Terima kasih Dr. Muda Safira untuk sambutannya. Sekarang kami mau kembali mengingatkan adik-adik SMA Ora et Labora untuk mengisi absensi dan pretest yang tertera pada layar atau mengklik link yang ada pada kolom chat. Semua wajib isi ya adik-adik. Benar banget Kak Josephine. Jadi untuk link pretest ini nanti dan juga link post-test yang akan diberikan pada akhir acara, itu akan menjadi syarat ya adik-adik, syarat untuk mendapatkan sertifikat untuk mengikuti acara hari ini. Jadi untuk teman-temannya yang belum mengisi, boleh diingatkan kembali ya untuk mengisi link pretest-nya. Terima kasih. Adik-adik, saatnya kita masuk ke inti acara hari ini, yaitu mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Kegiatan ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Ibu Guru. Sudah penasaran kan? Maka dari itu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru dari SMA Ora et Labora untuk menyampaikan materi transfer of knowledge pada hari ini. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Bapak Ibu Guru. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga suara saya terdengar. Semuanya semoga dalam keadaan sehat, ya.
tetap semangat pokoknya di dalam situasi saat ini. Nah, untuk pagi hari ini, perkenalkan saya Indra. Saya tentunya sudah pada tahu ya, ini pesertanya dari OL semua. Nah, hari ini berkesempatan untuk berbagi sharing mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di sekolah. Baik, mengapa kita perlu belajar sama-sama? Karena menurut saya juga tidak hanya tenaga medis saja, tapi kita juga perlu tahu bagaimana nanti ketika di dalam sekolah kita mengalami atau ada kejadian yang mungkin sifatnya memang harus segera mendapatkan pertolongan, kita tahu apa saja yang akan dilakukan. Baik, kita akan langsung saja untuk memulai mengenai sharing diskusi hari ini. Ya, inti dari pertolongan pada kecelakaan P3K ini adalah memberikan pertolongan secara segera kepada penderita, ya, yang memerlukan penanganan secara medis. Ya. Ini tidak hanya tenaga medis saja yang perlu tahu, tapi kita juga tahu, setidaknya kita tahu bagaimana dasar penanganan untuk ketika nanti ada kejadian di sekolah kita. Ya, tujuannya apa sih dari P3K ini? Yang pertama, yang pastinya untuk menyelamatkan jiwa. Kemudian untuk mencegah terjadinya kecacatan dan pastinya itu akan menunjang proses penyembuhan. Baik, berikutnya. Nah, ini 8 kewajiban penolong pertama. Jadi kita pun perlu tahu ya kira-kira tahapan apa yang harus kita lakukan sebagai penolong ketika ada kejadian di sekolah misalnya. Ini yang pasti ada 8 kewajiban penolong pertama. Yang pertama adalah menjaga keselamatan diri sendiri, jaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang sekitar. Jadi ini berarti berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar kita pastikan bahwa kita berada di daerah yang lingkungannya mungkin aman, ya. Kemudian mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam. Kira-kira apa? Kemudian minta bantuan rujukan. Kemudian tahap berikutnya adalah memberikan pertolongan yang cepat dan tepat sesuai kondisi. Kemudian adalah membantu penolong yang lain. Dan ini juga perlu menjaga kerahasiaan medis dari penderita ini sendiri, bukan untuk di-share. Mungkin dia pernah punya riwayat medis juga, kemudian melakukan komunikasi dengan petugas lain dan mempersiapkan penderitaan untuk dipindahkan atau dirujuk ke vaskes. Oke, baik. Apakah boleh ke slide berikutnya? Nah, dari P3K ini apa saja sih yang harus kita lakukan ketika akan membantu untuk menangani dari kejadian yang mungkin ada di sekolah. Yang pertama adalah penilaian keadaan, kemudian yang kedua adalah penilaian dini, kemudian ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan pernafasan, dan terakhir adalah pemeriksaan suhu. Nah, kita ke tahapan yang pertama adalah penilaian keadaan. Keselamatan penolong nomor 1, seperti yang disampaikan. Jadi penilaian keadaan ini kita harus melihat lingkungan sekitar kita. Kita ada di lokasi yang aman atau tidak, ya. Kemudian kondisi saat itu. Kemudian mungkin kita juga bisa memprediksi kemungkinan apa yang terjadi ketika kita melakukan pertolongan ini. Dan yang terakhir juga untuk penilaian keadaan ini, bagaimana nih cara mengatasinya mungkin dari orang yang akan kita tolong. Itu sekitar tentang penilaian keadaan. Berikutnya. Nah, untuk penilaian dini itu kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah dengan kejadian karena kasus trauma dan satunya adalah karena kasus medis. Kalau kasus trauma itu biasanya diakibatkan oleh mungkin suatu kekerasan atau kecelakaan, ya. Contohnya mungkin luka terbuka, kemudian patah tulang, tertabrak, ya. Kemudian untuk keadaan berikutnya adalah kasus medis. Ini adalah tanpa ada riwayat kekerasan atau kecelakaan, misalnya tiba-tiba sak nafas, kemudian pingsan, ya, dan sebagainya. Baik. Nah, untuk menilai penilaian dini ini, kita ada 4 tahap yang tingkat kesadaran dari penderita. Jadi kita perlu tahu ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia SN ya, SNT dan FPU ya. Jadi kita sedikit lega kalau seandainya dari orang yang korban ini masih bisa kita ajak komunikasi, mungkin masih mungkin orangnya
marah-marah atau teriak-teriak. Nah, itu mungkin kita masih lega. Tapi yang agak mengkhawatirkan adalah ketika korban ini adalah dia tidak bisa merespon apa-apa. Ya, ketika ditanya dan tidak ada respon apa-apa, itu kita perlu waspada di situ. Nah, jadi untuk penilaian dini mengenai tingkat kesadaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah awas, kemudian suara, nyeri, dan tidak respon. Untuk awas ini berarti dia masih bisa melihat sekitar, masih bisa marah-marah mungkin ya, masih bisa sadar, tingkat kesadarannya masih penuh ya. Kemudian yang kedua di tahap berikutnya yang agak ini adalah suara. Jadi tingkat kesadarannya dia hanya bisa merespon ketika dipanggil namanya ya. Mungkin Indra, Amit, ya Indra gitu kan, respon. Tapi dia sudah hanya merespon ketika dipanggil. Kemudian yang ketiga adalah ini tahap yang lebih berat lagi adalah nyeri ya. Nah, nyeri ini berarti dia hanya merespon ketika luka yang dipegang mungkin ya. Luka yang dipegang itu mungkin dia jatuh, dipegang kakinya yang sakit, dipegang, dia merespon sakit gitu kan, atau mungkin di bagian-bagian tertentu di tangan kah mungkin, atau di hidung ya. Ketika kita pegang, apakah dia merespon atau tidak? Itu ketika kita pegang dia baru merespon, berarti itu sudah tangkap di tahap kesadaran yang nyeri. Yang terakhir adalah yang tidak respon ini ya. Yang tidak respon itu berarti kita lakukan apapun dia sudah tidak bisa merespon apa-apa. Oke, berikutnya. Nah, ini yang seperti disampaikan tadi. Untuk penilaian dirinya pertama kita perhatikan adalah jalan nafas. Ya, ketika orang itu pingsan, memastikan jalan nafas itu terbuka dengan baik. Kita lihat. Kemudian kita pastikan masih jalan nafasnya masih terbuka dengan baik. Kemudian juga ada teknik angkat dagu dan tekan dahi. Nah, teknik angkat dagu dan tekan dahi ini seperti yang ada di gambar, itu juga untuk bisa membantu melancarkan untuk proses pernafasan. Kemudian pada saat menilai tentang pernafasan ini, alangkah lebih baiknya dengan melihat, dengar, dan rasakan selama 3-5 detik dengan mendengarkan pernafasan dari si korban. Kita telinga kita dekatkan ke hidung, kita dengarkan, kita lihat kondisinya seperti apa. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya adalah juga bisa dengan penilaian dini ini dengan denyut nadi. Melihat kondisi korban, apakah sadar atau tidak. Kalau sadar, kita bisa raba di nadi pergelangan tangannya, ya, lurus dengan ibu jari biasanya, itu bisa dilihat apakah ada nadinya. Kemudian kalau tidak sadar, raba lagi di nadi bagian leher seperti yang ada di gambar. Kemudian yang terakhir ini adalah menghubungi bantuan, minta bantuan orang lain dengan bisa mencatat nomor telepon penting. Jangan lupa untuk mencatat nomor telepon penting, ambulan, rumah sakit, dan segala macam. Ya, itu adalah yang terakhir. Berikutnya. Oke, ke pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, kita lanjutkan setelah tadi Pak Indra memaparkan tentang awal mula dan penilaian dini, maka yang berikutnya yang bisa kita lakukan sebagai kaum awam ya adalah pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik artinya yang kasat mata yang bisa kita lakukan. Nah, tindakan-tindakan ini, suara saya jelas ya, Pak Indra? Ya, tindakan ini melibatkan ada 3 hal. Yang pertama adalah penglihatan pemeriksa. Nah, artinya perlu sekali untuk kita awas ya, awas dengan mata kita, terus kita cermat melihat, lalu kemudian kita juga melakukan perabaan pemeriksa. Artinya ada beberapa bagian-bagian yang memang bisa kita periksa. Lalu kemudian pendengaran pemeriksa seperti itu. Dalam hal ini kemudian kita menilai. Ya, kita menilai adalah perubahan bentuk. Apakah ada terjadi perubahan bentuk ya dari fisik seseorang tersebut. Yang kedua, apakah terlihat ada luka yang terbuka. Lalu kemudian ketiga, apakah nyeri. Ya, tadi sudah disampaikan di atas ada nyerinya. Kemudian apakah ada bengkak, ya kan? Bengkak pada bagian tubuh korban. Nah, ini perlu kita cermati bersama ya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui kondisi korban lebih lanjut,
kita perlu melakukan pemeriksaan lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, makanya tadi dikatakan penglihatan, perabaan, dan pendengaran pemeriksa itu sangat penting sekali dalam hal ini. Nah, yang kita periksa secara lengkap adalah bagian kepala. Itu bagian vital, yaitu telinga, hidung, mata, dan mulut. Kemudian kita akan periksa bagian leher, ya, terus bagian dada, bagian perut, bagian punggung, ya kan, bagian panggul, ya, atau kita kenal pinggang, ya, pinggang tuh, dan kemudian bagian lengan dan tungkai. Nah, ini perlu kita periksa dengan lengkap apakah terjadi perubahan bentuk, apakah ada luka, ada nyeri, atau ada bengkak. Nah, ini sangat perlu kecermatan dari kita sebagai kaum awam. Berikutnya, setelah pemeriksaan fisik, nah kita akan melihat yang berikutnya adalah pemeriksaan denyut nadi. Nah, tadi setelah kasat mata kita sudah lihat fisiknya, sudah ada beberapa yang kita nilai, ya kan, lalu secara lengkap kita periksa. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan denyut nadi. Nah, seperti bisa kita lihat di slide, yang pertama adalah di bagian leher, ya kan, atau pergelangan tangan, atau dua-duanya, gitu. Jadi bisa dua-duanya juga, ya. Kalau misalnya kita mengalami keraguan di bagian leher, kayaknya ragu nih, ya kan. Nah, kita bisa juga periksa di bagian pergelangan tangan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana caranya memeriksa denyut nadi? Yang pertama, posisi pasien itu berbaring, ya, atau duduk seperti itu. Jadi tergantung kondisi dari si korban atau si pasien. Kemudian nadi diperiksa dengan telunjuk dan jari tengah. Jadi hanya memakai 2 jari tersebut. Kemudian kita nilai, ya, kita nilai untuk denyutnya, apakah teratur atau tidak, apakah kuat atau lemah. Jadi akan bisa dilihat. Nah, denyut teratur itu adalah 15 detik kali 4. Ya, 15 detik kali 4. Jadi 60 detik ya, kali 4 ya kan. Terus kemudian bila denyut nadi tidak teratur, nah itu juga dapat kita lihat. Nah, biasanya kalau dewasanya denyut nadi normal itu 60 sampai 100 kali per menit ya denyut nadinya. Untuk orang dewasa, sementara untuk anak-anak biasanya 80 sampai 150 kali per menit. Nah, jadi kita hitungin aja tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan begitu ya. Biar memastikan gitu loh. Nah, itu makanya butuh cermatan ya, jangan sampai salah ngitung kan begitu. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan denyut nadi, yang berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pernapasan. Maka tadi dikatakan bahwa sangat perlu sekali penglihatan, perabaan, dan pendengaran, artinya juga pengetahuan ya dari si pemeriksa. Nah, pemeriksaan pernapasan kita dapat lakukan ya dengan mencoba si korban ya untuk meminta 1 kali menghirup dan 1 kali mengembuskan napas. Nah, kemudian kita hitung pernapasan selama 1 detik ya, 1 detik. 1 menit ya, 1 menit. Maksudnya 30 detik kali 2. Jadi selama 1 menit kita lihat tuh bagaimana nafasnya. Nah, biasanya frekuensi normalnya orang dewasa itu adalah 16 sampai 20 kali per menit. Ya. Jadi napasnya secara normal itu sebanyak 16 sampai 20 kali dan anak-anak itu 15 sampai 30 kali per menit. Itu frekuensi pernapasan normal. Seperti itu. Artinya kita perlu hitung juga ya dengan benar. Nah, kemudian yang kita perlu setelah dari pemeriksaan fisik, denyut nadi, terus kemudian pernapasan, yang perlu kita lakukan juga adalah pemeriksaan suhu. Nah, di sini perlu sekali kita menggunakan termometer. Ya, kalau pada keadaan normal, artinya tidak pandemi, kita bisa menggunakan termometer ketiak. Tapi karena kita berhubung lagi pandemi, kita bisa pakai termogan, ya, untuk mengukur suhu dari si korban. Nah, pemeriksaan suhu ini bisa relatif, bisa punggung tangan, ya pada dahi atau pada leher, seperti itu. Nah, penilaiannya adalah kelembapan kulit. Ya, kita lihat apakah dia basah atau kering. Terus warna kulit kita bisa lihat apakah dia pucat, kemerahan, kebiruan, kekuningan, biru kehitaman. Jadi warna-warna ini untuk kelembapan kulit dan warna kulit jadi menjadi perhatian kita juga, seperti itu. Nah, itulah beberapa hal-hal yang dilakukan ya di tahap awal. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus P3K dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, banyak sekali. Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Artinya, oh ternyata ini loh kasus P3K, oh ini loh. Nah, jadi kita jangan sampai lengah juga ya kan, bahwa sebenarnya itu merupakan kasus P3K dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat kasus yang mungkin orang suka abai ya kan, suka abai dengan kasus P3K. Yang pertama adalah pusing. Nah, pusing. Oh, biasanya kan pusing tuh, pusing karena pelajarannya susah, pusing karena nilainya jelek, ya kan, pusing karena nggak dikasih uang jajan. Bukan itu ya maksudnya ya. Ini pusingnya ini adalah pusing yang kita rasakan secara medis ya kan, secara fisik. Misalnya melayang, berputar, keliangan, ya itu bahasa Jawa kayaknya ya, keliangan ya. Atau merasa akan pingsan gitu loh. Ya, akan pingsan gitu. Bukan karena putus pacar jadi pingsan gitu, enggak ya kan. Ini memang benar-benar secara klinis ya, medis. Terus kepala terasa berdenyut dan seperti kehilangan keseimbangan tubuh, jadi mau jatuh gitu, kayak mau jatuh. Nah, ini hal-hal ini disebabkan oleh kelelahan, biasanya oleh kelelahan ya, secara medis ya, kelelahan, kelaparan, ya. Jadi penting sekali ya bagi kita untuk sarapan pagi ya kan, terus atau gangguan kesehatan lainnya seperti itu. Nah, kalau kita menjumpai mereka yang pusing dalam medis ya, cara penanganannya adalah pertama kita perlu mengistirahatkan korban. Ya, istirahatkan korban misalnya dengan duduk ya kan, atau apa yang berdiri bersandar ya, seperti itu. Lalu kemudian berikan minuman hangat. Ya, minuman hangat ya, misalnya teh hangat atau air putih hangat seperti itu. Dan kemudian berikan obat pusing bila perlu. Nah, ini kita lihat nih pusingnya apakah kita bisa merasakan atau kita bisa tahu dari korban apakah dia memang pusingnya berat atau tidak, seperti itu. Jadi bila perlu aja dan tangani sesuai penyebabnya, seperti itu. Nah, kemudian jadi gejala pusing ya menjadi perhatian ya bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya nih, yang berikutnya adalah yang mungkin, nah ini pingsan, aduh, pingsan ini juga menjadi perhatian ya. Kadang-kadang pingsan ini pingsan itu dalam pengertian medis adalah hilangnya kesadaran sementara karena peredaran darah atau oksigen ke otak berkurang. Ya, itu secara medis demikian ya kan. Nah, ini kadang-kadang ini juga menjadi kasus P3K sebenarnya, kenapa pingsan ya kan. Nah, biasanya tanda-tanda atau gejalanya adalah perasaan limbung. Ya, perasaan limbung itu tadi kayak mau jatuh gitu loh, nggak ada keseimbangan dari badannya. Terus kemudian pandangan berkunang-kunang atau telinga berdenging. Ya kan, pandangan berkunang-kunang atau telinga berdenging, terus kemudian lemes, lemes ya kan, keluar keringat dingin atau menguap, ya, dan menguap maksudnya ya. Jadi bisa juga lemes ya kan, terus tiba-tiba keluar keringat dinginnya dengan nggak normal ya kan, terus kemudian menguap, dan kemudian dapat juga menjadi tidak ada respon. Ya kan, tidak ada respon ini maksudnya respon apa, mungkin tidak bisa merespon orang ya secara langsung. Jadi biasanya hanya berlangsung beberapa menit ya kan. Jadi diajak ngomong gitu. Jadi nggak gitu loh ya kan. Nah, jadi itu bisa juga tidak ada respon ya. Itu bahaya tuh. Itu pingsan itu lama-lama. Terus kemudian denyut nadi lambat. Nah, denyut nadi lambat ini bisa kita periksa tadi ya di leher ya. Tadi yang saya sampaikan di atas itu ya, di bagian leher atau di pergelangan tangan. Jadi bisa dicek tuh dengan kondisi normalnya seperti itu. Nah, penyebabnya ini yang menjadi perhatian kita. Ya kan, penyebab dari kita kadang-kadang menemukan korban pingsan itu reaksi terhadap nyeri. Ya kan, bisa nyeri lambung, nyeri kepala dan lain sebagainya, itu biasanya pingsan itu, ya kan. Terus kelelahan. Nah, sebenarnya itu juga menjadi perhatian juga bagi kita secara pribadi ya kan, kalau memang kita sudah lelah, ya udah stop dulu gitu, istirahat dulu, break dulu. Kan begitu. Ya. Tapi bukan lelah hubungan ya kan, ini lelah badan, lelah fisik ya, jadi bukan karena lelah hubungan pribadi gitu ya, bukan ya. 3, kekurangan makanan. Nah, ini biasanya tadi saya sampaikan di atas, jangan sampai kita karena mau diet ya, apalagi sekarang diet ketat itu ya, jangan ya kan, tetap sarapan ya, tetap porsinya harus dijaga kan gitu ya kan, karena mau diet biar singsen, biar kelihatan cantik atau ganteng, jadi nggak makan, oh jangan, nggak boleh ya kan. Tetap makan tapi porsinya dikurangin ya kan, karena itu bisa pingsan nanti, artinya mengganggu metabolisme tubuh ya kan Bu Dokter ya, benar ya. Nah, kemudian emosi yang hebat, nah ini yang saya bilang tadi, emosi hebat ini, aduh materinya kok begini ya.
emosi hebat tuh kayak tadi ya kan, misalnya diputus pacar ya kan, nilai jelek ya kan, terus langsung apa dimarahin guru ya kan, nggak dikasih uang jajan sama orang tua ya kan. Nah itu kita harus bisa mengontrol emosi kita tuh kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang bisa itu mempengaruhi peredaran darah seperti itu ya. Jadi emosi kita harus kita bisa jaga ya, seperti itu, harus tetap tenang ya kan dalam menghadapi segala sesuatu seperti itu. Dan kemudian berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara segar yang cukup. Ya, nah ini juga bisa menyebabkan jadi pingsan. Artinya ya kita mungkin dalam waktu lama sirkulasi udara walaupun AC ya kan, mungkin juga ada orang tidak tahan pada AC ya kan. Jadi mungkin sesekali kalau kita udah merasa seperti itu kita keluar dulu, kita cari udara dulu ya kan. Kalau kita lihat teman-teman kita mulai kayak begitu juga, ya kita bisa juga nasihatin mereka atau ajak mereka keluar ya untuk cari udara segar. Karena kadang-kadang perlu seperti itu. Nah, bagaimana cara penanganannya nih? Nah, ini nih yang penting nih. Jadi urutannya pusing ya kan, tadi kemudian pusing masih bisa sadar. Nah, habis pusing dia pingsan ya kan gitu. Nah, kalau dia pingsan tuh gimana cara nanganinnya? Nah, begitu. Yang pertama adalah pindahkan ke tempat yang nyaman dengan permukaan datar, ya kan, artinya di lantai atau mungkin kalau di lantai dingin ya bisa aja meja disusun ya kan, dirapiin, terus baringkan, pokoknya permukaannya datar. Lalu kemudian lakukan pemeriksaan umum. Ya, pemeriksaan umum tadi yang sudah disampaikan Pak Indra sebelumnya di atas, terus yang juga tadi saya sampaikan di penanganan di atas ya. Terus kemudian posisikan kaki lebih tinggi dari dada, ya kan? Kaki lebih tinggi dari dada, ya bisa diangkat atau dikasih buku atau tas ya kan, atau mungkin bangku ya kan kalau di lantai. Jadi kakinya memang lebih tinggi. Kemudian longgarkan pakaian. Nah, melonggarkan pakaian ini perlu sekali untuk hati-hati ya. Jadi kalau bisa sesama jenis ya. Jadi jangan yang cowok sok-sok bantu gitu, nggak boleh ya kalau itu pasiennya cewek. Jadi guru wanita ya atau teman wanita untuk yang korban wanita. Kalau pria ya pria seperti itu. Jadi ini tetap harus bisa memperhatikan gender ya seperti itu. Kemudian yang kelima, bila telah sadar, tunggu 10-15 menit sebelum berdiri. Nah, ini perlu sekali untuk kita perhatikan bersama. Jadi ada timernya ya, 10-15 menit sebelum berdiri. Kemudian miringkan kepala penderita agar tidak tersedak. Ya, mungkin karena pingsan ya kan, jadi asupan udaranya jadi kurang atau bagaimana, ya kan? Seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan hal sederhana seperti ini. Nah, bila tidak kunjung sadar, lakukan pemberian nafas buatan atau RPG hingga ambulan datang. Kembali lagi, ini sesama jenis ya, semua yang hadir di sini. Ya, jadi kalau bisa usahakan sesama jenis ya kan. Jadi jangan cowok ke cewek atau cewek ke cowok gitu ya. Ini bukan di film soalnya. Jadi ini kejadian nyata. Jadi kalau bisa memang dilakukan antara wanita dengan wanita atau pria dengan pria. Jadi kode etiknya harus tetap diperhatikan seperti itu. Kecuali isinya pria semua. Nah, itu baru terpaksa, kondisi terpaksa ya kan. Tapi RPG ini nanti kalau misalnya memang tidak kunjung sadar, tapi kalau udah sadar ya sudah. Dan jangan lupa tadi dikatakan telepon bantuan ya Pak Indra bilang telepon bantuan. Kalau di materi ini adalah tetap telepon bantuan ambulan ya, terdekat, puskesmas terdekat atau vaskes terdekat untuk meminta pertolongan. Demikian untuk yang bisa saya sampaikan pada materi ini, ya bisa dilanjutkan oleh Ibu Bapak yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sam. Pemaparannya bagus sekali. Saya jadi takut nih tersaingi sebagai transfer of knowledge teacher yang kurang bagus memaparkan materi gitu ya. Oke, shalom anak didik sekalian, Bapak Ibu dokter dan kakak-kakak dokter muda di sini, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Selanjutnya untuk materi akan dilanjutkan oleh saya ya. Yang pertama ini nyeri perut. Tadi kalau dengar ya memahami materi dari Pak Sam, sekarang ini banyak yang suka diet ya, termasuk saya sendiri gitu ya.
diet ya, tapi dietnya ini gimana sih diet yang sehat gitu. Kadang udah baca di jurnal, sampai searching-searching di IG, di mana, sampai newsfeed itu kadang dari ini ya, udah algoritmanya udah keluarnya diet terus gitu. Tapi gimana sih diet yang sehat itu? Apa harus sampai nyeri perut gitu ya, ditahan-tahan nafsu makannya. Nah, salah satunya ini emang nyeri perut itu penyakit yang sering ya, yang sering kita rasakan khususnya untuk kaum hawa gitu ya. Kalau mau datang bulan, nyeri haid, terus kalau telat makan gitu ya. Nah, kalau mulutnya udah panas dan kalau udah mulutnya panas itu bisa kasih asam gitu ya. Mulutnya asam itu udah bisa kasih obat yang seperti ini nih tulisannya. Antasida mengandung, Ibu juga nggak ngerti ya, pokoknya ada mengandung aluminium hidroksida 200 mg gitu ya, dan magnesium. Nah, bisa kasih itu. Atau kalau masih bisa ditahan, bisa Proma Ibu Jen. promah ya. Iya, Promah biasa itu ilmu tahan lapar sih Bu, kalau udah akhir bulan Bu. Iya. Jangan makannya ini ya kalau akhir bulan ya. Iya, Energen, Oke Jelly Drink, sama Promah biasanya, Bu. Aduh, jangan dong. Oke, saya lanjut ya. Nah, antacid tadi. Nah, ini untuk meredakan sakit lambung. Lanjut. Kalau sakit perut karena diare, ya, ini BAB ya, buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya dan frekuensinya 3 kali atau lebih selama 1 hari, ya. Lebih dari 3 kali, dan konsistensi dari produk BAB itu tuh cair, lebih cair dari biasanya, gitu ya. Itu bisa dikategorikan ini ya, diare menurut WHO. Nah, cara penanganannya pertama kasih minum air putih yang banyak ya, air hangat mungkin. Terus pastikan tangannya itu tuh nggak kotor, karena memang transfer bakteri paling banyak itu dari tangan. Ya. Terus bisa minum oralit ya, kasih oralit. Perhatikan kebersihan tangan, itu yang paling penting, karena tadi Bu bilang transfer bakteri paling banyak dari tangan. Next. Oke, untuk remaja putri, khususnya SMA ya, yang masih duduk di bangku SMA itu mungkin menstruasi pertama ya, itu akan merasa kaget gitu ya, sakit ya, biasanya lama-lama bukan menurun sih rasa sakitnya, tapi sudah terbiasa gitu ya, terbiasa disakiti gitu setiap bulannya, jadi lama-lama mungkin akan terbiasa. Tapi kalau yang baru, cara penanganannya nih kayak di gambar, bisa dikompres ya. Saya biasanya kompres itu kalau nggak ada alat kompresnya, mungkin boleh pakai tumbler yang udah ada air hangatnya, bisa dikompres di bagian perutnya, di perut bagian bawah. Itu untuk meringankan keluhan dari sakit perut tersebut. Bisa juga kasih paracetamol kalau emang sakitnya itu udah nggak tertahan gitu ya, sampai mengganggu aktivitas kalian, bisa kasih paracetamol. Tapi itu ketika sakitnya itu nggak tertahankan, karena menurut pengalaman saya sendiri ya, kalau sering dikasih asam apa ya Bu ya namanya, dulu saya sering minum itu asam mefanamat ya. Ibu dokter bisa dibantu? Asam mefenamat, ya benar Bu. Iya,
Ya, Vivenoid. Saya dulu pernah ya, memang kalau udah konsumsi itu tuh langsung kayak 5 menit langsung hilang gitu, langsung kayak kebius aja hilang. Tapi lama-lama tuh kalau keseringan, 1 tablet tuh kurang jadi 2 tablet. Nah, itu kan jadi ada ediknya ya. Jadi nambah dosisnya. Jadi saya tuh udah nggak pernah lagi ya eh, kalau sakit banget juga masih masih ketahan saya kompres. Itu ya pertolongan pertamanya dikompres aja dulu. Next. Nah, kecelakaan, jatuh, benturan, dan luka pada kepala, cedera kepala, ya. Apa itu cedera kepala? Trauma pada kepala langsung atau tidak langsung yang dapat berakibat fungsi secara fisik, kognitif, dan psikososial sementara atau permanen. Nah, biasanya ini karena benturan ya, benturan yang ada yang di sekitar kepala, karena itu memang paling rawan ya. Nah, gejalanya, tandanya apa? Sakit kepala ya, pasti sakit nyeri di bagian yang terjedut gitu ya, di bagian yang terbentur. Ya. Bisa sampai nggak sadar gitu. Apalagi anak SMA ya, saya sendiri ngalamin waktu SMP ya. Teman saya usil, jadi pas saya duduk bangkunya ditarik. Jadi emang langsung kebentur ke siku meja gitu ya, siku meja. Nah itu tuh langsung pusing, berkunang-kunang gitu. Nah bisa sampai nggak sadar. Mual dan muntah ini tuh udah ini ya, udah berarti ada terbenturnya itu bukan bagian luarnya saja, berarti ada yang terganggu sampai di dalam kepalanya gitu. Kejang nih, kejang. Kejang itu ini ya, badannya berarti bergerak terus gitu ya, tidak bisa diam dan tidak bisa mengontrol bagian tubuhnya. Pupil tidak merespon. Ini ada yang kalau nggak salah kemarin tuh saya dijelaskan tuh bola matanya itu kecil sebelah ya, kakak-kakak ya, kecil sebelah ya. Saya sambil lihat Kak ini nih, Kak siapa yang pakai kacamata. Jadi kalau misalnya kakak ngangguk berarti yang saya omongkan benar ya Kak. Takutnya juga soalnya kita transfer Bapak Ibu guru tuh dikasih materi kemarin sebelum Desember ya, sebelum tahun baru. Jadi kayaknya materinya itu udah kena sama nastar ya, sama makanan-makanan tahun baru dan Natal. Jadi agak-agak hilang nih materinya. Jadi dibantu ya Kak kalau salah. Nah, terus pupilnya ini nggak merespon, kalau nggak salah kakak-kakak itu jelasin ke guru-gurunya tuh matanya tuh kecil sebelah gitu ya. Itu salah satu tanda bahwa ada yang terganggu di bagian kepala. Terus bingung, mungkin ditanya, ini berapa gitu ya? 1, 2, ini ya dicek temennya tuh, dikasih uang 1.000, nggak ngerti. Pas dikasih uang 100.000 dia ngerti. Nah, itu berarti dia masih sadar ya teman-teman ya. Lalu kelumpuhan, mungkin kelumpuhan di sini dia nggak bisa ini ya, nggak bisa mendudukkan badannya, harus nunggu dulu berapa lama. Gelisah nih, gelisah, keringetan ya, sensitif terhadap cahaya ya, bagian mata tadi ya, pupil tadi, mudah lelah dan mengantuk dan hilang ingatan, ya, hilang ingatan. Oke, lanjut kakak. Cara penanganannya, cek nafasnya, masih ada nggak nafasnya? Jangan-jangan udah lewat kan? Cek dulu nafasnya, masih ada nggak nih? Cek nafas bisa dari hidung ya, dari hidung atau dari ya dari hidung ya, dari nafas atau dari mulutnya, lihat. Periksa apakah ada pendarahan atau patah tulang. Lihat bagian kepalanya tadi mungkin ya, atau yang bagian badan yang lain ada yang berdarah tidak ya. Jangan tekan tulang tengkorak yang retak. Ini kalau dilihat agak menonjol gitu ya, apa namanya, bengkak gitu. Jangan malah ditekan. Nah, ini salah banget ya. Dulu malah saya tuh mikir kalau kalau kepala itu ada yang nonjol, misalnya kejedot nih, kan pernah ya kalau naik turun dari mobil tuh kadang salah gitu, kejedot gitu sama pintu mobil.
Saya pikir kalau bengkak tuh harus ditekan-tekan gitu. Ternyata jangan ya, jangan ditekan ya. Tekan daerah pendarahan dengan kain bersih. Nah ini kalau berdarah. Kalau berdarah dia boleh ditekan pendarahannya agar berhenti dengan kain bersih sampai pendarahan berhenti. Pindahkan korban ke posisi sejajar atau berbaring. Bawa ke vaskes terdekat. Cara penanganan memar akibat benturan kepala, kompres menggunakan es ya. Es atau air dingin. Sekarang udah banyak ya di Indomaret juga udah banyak yang kemasan-kemasan gel es itu ya. Itu bisa dipakai berkali-kali. Gel warna biru dia ditaruh kalau udah selesai dipakai, taruh lagi, dicuci mungkin, ditaruh lagi di freezer atau di kulkas. Nanti kalau misalnya ada butuh pertolongan pertama lagi, itu bisa dipakai berulang-ulang. Mengurangi ya pasti ya mengurangi bengkak dan rasa sakit. Karena bagian yang kejedut itu yang benturan itu biasanya dia nyut-nyutan gitu. Jadi harus dikurangi rasa sakitnya. Jangan dipijat ya pada area memar karena memperparah pendarahan. Setelah 24 jam, kompres dengan air hangat untuk membantu penyembuhan luka. Nah, ini baru boleh pakai air panas itu setelah air hangat untuk setelah 24 jam baru boleh ya di kompres. Next, Kak. Luka terbuka, robek. Ya, luka terbuka atau robek atau terputusnya kontinuitas jaringan tiba-tiba karena kekerasan. Ya, karena kekerasan ada benda yang tajam ya yang menggores bagian kulit luar gitu ya, sehingga terbuka kulitnya dan keluarlah darah. Ya, lanjut Kak. Cara penanganannya ya sama seperti semua pertolongan pertama yang diajarkan kakak-kakak di sini. Pastikan orangnya masih hidup ya. Cek nafasnya. Masih di sini enggak orangnya gitu. Semua pertolongan pertama saya lihat gitu sih cara penanganannya. Cek dia pernapasan masih ada nggak sih orangnya gitu. Periksa apakah ada pendarahan atau patah tulang. Bagian mana nih yang terluka? Tekan daerah pendarahan dengan kain bersih sampai pendarahan berhenti, sama seperti tadi. Bersihkan luka dengan antiseptik atau air mengalir. Jadi kalau lukanya di sini jangan dari atas airnya, tapi mengalir ke bawah gitu ya. Jadi bakterinya lukanya itu bersih gitu ya dengan air mengalir. Kalau misalnya kita nggak punya antiseptik gitu ya. Tutup luka dengan kain bersih, kasa steril, atau plester dengan kapas atau kain yang berbulu. Ya, pastikan semuanya itu bersih ya untuk penutup lukanya. Lakukan balut tekan jika pendarahan besar. Nah, balut tekan ini misalnya lukanya di sini ya, dibalut lalu dia ditekan. Ya, jangan tekannya kenceng banget, jangan. Pelan-pelan aja ditekan, itu meminimalisir darah keluar ngucur terus ya. Bila hanya lecet, biarkan terbuka ya. Kalau hanya lecet kena pisau, kena jarum ya, nggak usah di plester, biarin aja dia terbuka ya untuk pengeringan luka. Next, Kak. Luka dalam nih, memar, luka di dalam ya, nggak terlihat di luar. Terlihat sih, cuman tidak berdarah gitu ya Kak ya, tidak berdarah, tapi dia ada tanda biru atau biru biasanya atau menggelap gitu bagian kulitnya. Luka dalam atau memar, pendarahan di lapisan di lapisan bawah kulit karena terjatuh atau terkena pukulan ke badan yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Jadi pembuluh darah di bagian bawah kulit ini tuh pecah dan darahnya itu berdarah tapi darahnya di dalam, sakitnya di dalam gitu katanya kan. Nah, ini contohnya bruise gitu ya. Biasanya itu di bagian kaki, di bagian tangan ya. Lanjut Kak, next. Cara penanganannya biasanya ini sembuh dengan sendirinya ya.
biasanya sembuh dengan sendirinya. Betul, kalau saya juga kalau memar gitu ya, sembuh sih sendirinya. Cuman memang kalau dilihat biru banget terus gede, seolah-olah terjadi kekerasan dalam rumah tangga kan, padahal dia kejedot gitu. Nah, untuk mempercepat kesembuhan, kompres kompres dengan es atau air dingin untuk mengurangi bengkak dan sakit. Jangan lakukan pemijatan. Nah, ini salah ya. Dulu tuh saya kalau lihat memar gitu, udah dipijit aja biar mengalir darahnya di dalam. Padahal pembuluh darahnya udah pecah di dalam. Terus mau ngapain lagi dipijit ya? Heran juga saya itu. Nah, ini ternyata setelah mengikuti pertolongan pertama pada kecelakaan ini, Bu Jen jadi ngerti bahwa kalau memar, bengkak, biru gitu, itu nggak boleh dipijat. Selama ini salah ya, mungkin banyak adik-adik juga, anak-anak juga mikir dipijat gitu, supaya darahnya mengalir, katanya darahnya beku di dalam gitu ya. Kadang ini perlu dikoreksi ya, banyak mitos atau fakta tuh. Dulu saya sering nonton di RCTI ya Kak ya. Mitos atau fakta dokter siapa itu? Nah, itu tuh enak tuh baca denger-dengernya. Karena banyak kadang itu ini sotoy ya kita ya. Kita pikir itu cara penanganannya ternyata salah, malah memperparah. Yang ketiga, angkat bagian memar lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi aliran darah. Nah, jadi tadi kan pembuluh darah itu udah pecah di sini misalnya kan. Kalau darah itu kan mengalir terus. Nah, supaya nggak banyak darah yang terhambat di sini, ya dia diangkat lebih tinggi dari jantung untuk agar tidak banyak darah yang mengalir ke daerah yang lebam tersebut ya, yang memar tersebut. Setelah 24 jam, kompres dengan air hangat untuk mempercepat penyembuhan luka dan memperlancar sirkulasi darah. Bila memar bertambah parah atau bengkak dengan sakit tak tertahankan, segera bawa ke rumah sakit. Karena kemungkinan bukan cuma pecah pembuluh darah, ternyata udah patah tulang di dalam ya. Lanjut Kak. Pergeseran sendi, dislokasi. Ini nggak Sherlock nih, jadi dislokasi dia ya. Jadi pergeseran sendi ya. Ini bergeser sendinya ya. Kondisi tulang yang harusnya normal bergeser atau keluar dari sendi atau posisi yang semestinya ya. Tanda dan gejalanya ini biasa kalau mapel olahraga nih paling sering ya. Kalau mapel olahraga tuh kadang dia excited anak-anak atau pengen menirukan, tidak kurang pemanasan mungkin, kurang ini. Nah, jadi bisa terjadi keseleo gitu ya kan, pergeseran sendi. Nah, tanda dan gejalanya bentuk sendi yang aneh ya. Kok ada yang nonjol gitu? Biasanya itu di ini ya, di bahu bisa atau di lutut ya. Ada yang muncul nih dari kulit gitu. Berarti ada sendi ya bergeser, ada bentuknya yang aneh. Nyeri tajam. Nah, nyeri banget di daerah itunya yang bergeser tadi, kesulitan atau ketidakmampuan menggerakkan. Nggak mampu buat misalnya pergeseran sendinya di lutut ya. Dia buat diri aja nggak mampu gitu untuk menggerakkan sendinya. Lemah, gerakan abnormal, nyeri tekan daerah dislokasi, peradangan, perubahan warna kulit dan memar tadi ya salah satunya. Makanya kalau memar itu tidak selesai dengan pertolongan pertamanya tadi, jadi kemungkinan ada pergeseran sendi. Lanjut Kak. Cara penanganan pasang pembidaian di sini jangan coba memindahkan sendi yang terkilir atau maksudnya. Nah, ini nih kadang-kadang dia malah ditekan gitu, dimasukin lagi nih tulang yang keluar tadi ke dalam gitu kan. Nah, itu salah ya. Jangan coba-coba untuk memindahkan sendi yang terkilir atau memaksakannya kembali ke tempatnya. Kompres ya, kompres lagi nih dengan es batu ya. Area cedera dengan es batu ya. Dari tadi banyak kayaknya yang Ibu bahas ini butuh alat kompres memang ya. Butuh alat kompres kalau misalnya dia pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu bawa ke vaskes terdekat. Lanjut Kak.
luka terkilir otot. Luka terkilir otot dan sendi atau strain and sprain. Strain and sprain ya, terkilir otot. Ini masih bagian saya kan Kak, takutnya udah kelewat. Masih bagian Bujen ya? Soalnya page-nya nggak kelihatan. Ini sudah masuk bagian Bu Agustin, Bu. Oh udah ya, oke. Lama-lama kalau saya nerangin terus nanti saya doakan ke Bu Agustin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jin, tidak apa-apa. Terima kasih juga sudah membantu untuk menjelaskan ini. Jadi saya juga banyak belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Jin. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya untuk kakak-kakak SMA. Semangat. Ini banyak hal ya yang kita dapat. Ibu sendiri itu menjadi ingat akan banyak hal yang barangkali untuk pertolongan pertama ini hanya terjadi di sekolah, tapi bisa saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini tadi begitu dari awal Pak Samuel juga sudah menyampaikan mengenai beberapa bagian tentang pingsan, tentang juga pusing, tentunya itu juga pernah juga ya tidak se-ekstrim seperti yang mungkin sampai pingsan dan seterusnya. Jadi pada saat kejadian kami di situ kita harus mencuri juga, kita belum makan, belum sarapan, dan tentunya itu ada untuk kesehatan kita dan pada aktivitas keseharian kita. Nah, untuk kejadian pingsan ini pernah Ibu alami sendiri pada saat SMP ya, pada waktu itu sedang upacara bendera, dan memang di situ tidak sarapan pagi tetapi langsung mengikuti upacara. Nah, untuk hal-hal yang memang perlu diperhatikan adalah dicek kesadarannya terlebih dahulu. Terus jangan sampai kemudian nanti timbul kejang. Karena umumnya kalau sudah sampai kondisi kejang itu adalah suatu hal yang cukup harus diperhitungkan. Untuk kejadian yang tadi tentang luka terbuka ya, robek, itu pernah juga saya alami sendiri pada saat saya bersama dengan anak saya kecelakaan di kolam renang, dan itu sampai sekarang itu masih tetap ada tanda lukanya ya di sekitar daerah mata. Jadi untuk satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita sebagai pihak yang akan sebagai pemberi pertolongan pada kecelakaan itu tidak boleh panik. Karena kalau kita sudah panik maka hal-hal yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan itu tidak akan terlaksana. Seperti itu. Nah tadi Bu Jen juga sudah menyampaikan juga mengenai luka memar. Nah, di situ untuk luka memar atau bengkak ya, itu adalah ada pembuluh darah kita yang memang di situ ada pecah, tetapi memang tidak sampai keluar. Kejadian yang sering juga kita alami ya, karena mungkin benturan atau kemudian karena ada sesuatu hal kena benda tumpul, nah maka menyebabkan yang namanya bengkak atau memar tadi yang memang kalau kita biarkan itu memang akan cepat sembuh dengan sendirinya. Tetapi karena mengganggu aktivitas ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya untuk proses penyembuhannya itu bisa berlangsung dengan cepat. Nah lalu untuk yang sekarang ada di dalam slide ini, di situ tentang luka terkilir otot dan sendi. Strain terakhir ini banyak kejadian di sekolah ya, beberapa kali saya menemukan bahkan untuk Bapak Ibu guru juga, karena kita itu ada lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 seringkali kurang hati-hati pada saat mau menapakkan kaki, mau turun dari tangga, sehingga terjadilah terkilir seperti itu. Apa sih itu terkilir otot? Terkilir otot itu merupakan robeknya jaringan otot pada ekor otot atau tendon ya, karena terenggang lebih dari batas normal. Jadi karena kondisi yang terenggang melebihi yang kapasitas normalnya, maka akibatnya robekan ini harus segera bisa ditutup lagi. Nah seringkali kalau sudah terkilir, itu kita larinya kemana? Tukang urut ya, supaya bisa untuk mengendalikan atau mengembalikan kembali robekan pada jaringan otot yang sudah terjadi. Lalu
terkilir sendi. Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Nah, di situ kalau terjadi terkilirnya sendi, maka pada jaringan ikat, ya, di situ telah terjadi robek atau putus. Ya, sama kondisinya seperti itu karena adanya peregangan yang melebihi batas normalnya. Kita bisa lihat seperti ini pada kasus yang terkilir otot, itu biasanya langsung diberikan perban atau gips ya untuk supaya penyembuhan, supaya dapat kembalikan lagi agar ke kondisi yang normal untuk jaringan ototnya. Baik, lalu apa sih yang menjadi tanda dan juga gejala untuk terkilir otot maupun terkilir sendi di sini? Untuk yang pertama mengenai terkilir otot, di situ tiba-tiba saja ada nyeri mendadak pada daerah otot tertentu. Berikutnya terjadi bengkak, lebam, ya lebam ini biasanya ada perubahan pada warna bengkakan itu yang disertai dengan kemerahan, tanda-tanda kemerahan di sekitar daerah yang mengalami cedera. Nah, jika ini telah terjadi, maka yang harus dilakukan adalah tetap mengupayakan supaya nyeri otot yang terkilir tadi itu bisa dikembalikan ke kondisi awal. Ya, maka untuk yang terjadi pada terkilir otot ini, nyeri otot atau sendi tadi itu mengakibatkan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Lalu kaku-kaku pada otot, ya, dan otot itu juga lemah. Jadi ini tanda-tanda bahwa telah terjadi otot yang terkilir. Lalu bagaimana dengan yang terkilirnya pada sendi? Nah, sendi itu nyeri pada saat digerakkan. Lalu ada nyeri yang tertekan juga, dan ada warna kulit merah kebiruan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara untuk penanganannya? Ya, sama seperti pada pertolongan pertama kecelakaan yang sebelum-sebelumnya, maka kita juga perlu mengupayakan supaya pasien atau penderita ini tetap dalam posisi nyaman atau rileks. Karena biar bagaimana yang dibutuhkan adalah istirahat. Dan di sini memang yang terjadi adalah nyeri pada otot, nyeri pada sendi. Jadi posisi dari otot dan sendi juga harus istirahat. Tentunya penderitanya juga harus dalam posisi yang rileks juga. Dan kemudian lakukan istirahat pada bagian yang cedera. Selanjutnya untuk bagian yang cedera tadi perlu untuk lebih ditinggikan ya dengan cara ya seperti ini, ya kan misalkan yang nyeri adalah bagian lengannya, berarti yang diangkat adalah bagian lengannya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk mengurangi bengkak tadi, maka perlu kompres ya maksimum 3 menit, yang mana jika masih perlu, maka diulangi setiap jam. Lalu yang keempat, perlu dilakukan pembalutan dan tekan ya secukupnya saja dan masih dalam posisi yang tetap ditinggikan. Dan jika kemudian di sini ada hal lain, kita juga perlu cek yang kondisi awal tadi ya. Dan itu seperti patah tulang, maka prosesnya juga menjadi apabila masa masih perlu, maka perlu dilakukan penanganan ke fasilitas kesehatan sebagai tindak rujukan. Oke, baik. Terima kasih untuk paparan dari Bapak Ibu dan juga terakhir dari saya. Baik, terima kasih Bapak Indra, Bapak Samuel, Ibu Jen, dan juga Ibu Agustina yang sudah menyampaikan materi TOK pada hari ini. Tadi kita udah banyak belajar nih ya Kak Jason dari Bapak Ibu Guru yang udah menjelaskan materi dengan jelas. Seru banget ya Kak ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Jason? Oke, jadi sekarang kita ada polling ya Kak Josephine ya. Jadi untuk adik-adik sekalian nanti akan ada soal yang muncul ya adik-adik. Soalnya nanti akan muncul di layar, bisa langsung diisi ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Bentar ya, kita siapkan terlebih dahulu. Iya. Jadi nanti ada 3 soal, adik-adik bisa langsung mengisi jawabannya ya adik-adik ya. Oke, untuk soal yang pertama.
Ya, pada luka terbuka, dilakukan baru tekan apabila perdarahannya banyak, terjadi luka lecet, terdapat benda asing pada luka, ataupun yang A dan B benar, atau yang semuanya benar. Gimana nih kira-kira Kak Josephine? Yang benar yang mana ya Kak kira-kira? Yang benar, yang mana ya? Mungkin kita lihat dari jawabannya adik-adik SMA Ora et Labora dulu nih Kak. Kayaknya mereka udah lebih paham nih. Benar banget nih Kak Josephine. Kita lihat dulu ya jawabannya seperti apa ya yang paling banyak. Oke, kita lihat untuk jawabannya apakah sudah keluar? Iya, sudah keluar ya. Jadi jawaban paling banyak yang perdarahannya banyak. Kira-kira benar nggak tuh Kak Jason jawabannya? Benar banget Kak Jason. Kenapa sih Kak Jason jawabannya? Iya, jadi kayak yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Bapak Ibu gurunya bahwa kalau hanya luka lecet kita bisa biarkan lukanya terbuka saja ya, lama-lama akan mengering. Tapi kalau untuk yang ini, jika terjadi perdarahan banyak memang perlu dilakukan baru tekan ya. Oke, kita lanjutkan Kak untuk pertanyaan yang setelah ini. Soal yang kedua, pernyataan yang tepat dalam penilaian dini korban yang tidak sadarkan diri adalah A. Keadaan umum, kesadaran, jalan nafas, pernafasan, denyut nadi, hubungi bantuan. B. Panggil bantuan medis saja. C. Cukup pantau nadi dan nafas. D. Kesadaran, pernafasan, hubungi bantuan. Atau yang terakhir E. Pantau kesadaran saja dan serahkan selebihnya ke tenaga medis. Kalau dari Kak Jason, gimana nih Kak? Kayaknya... Iya, gimana nih ya Kak? Nanti kalau saya kasih tahu jawabannya pada tahu semua nih Kak jawaban. Mungkin kalau ini kali ya. Kita lihat jawabannya adik-adiknya. Iya, kita lihat dulu nih jawaban adik-adiknya seperti apa ya. Tadi ini sih saya sudah dengar ya. Tadi Bapak Ibu gurunya sudah menjelaskan dengan jelas sekali ya untuk yang pertanyaan ini jawabannya. Oke, gimana Kak? Kakak operator data? Oke, jadi jawabannya yang paling banyak yang A nih Kak. Bener apa enggak nih Kak Josephine? Bener banget. Jadi udah hampir semuanya bener ya jawabannya. Jadi kalau ada orang yang tidak sadarkan diri, yang kita harus lakukan pertama kali adalah melihat keadaan umumnya nih, apakah karena kecelakaan atau karena penyakit tertentu. Kemudian kita nilai juga kesadarannya. Saya yang udah diajarin sama Bapak Guru tadi, yaitu ada ASMT, awas, suara, nyeri, tidak respon. Selanjutnya kita juga nilai jalan nafasnya, lalu laju pernafasan dan denyut nadinya, apakah dalam rentang yang normal. Dan yang terakhir nggak lupa kita untuk hubungi bantuan Kak Jason. Bener banget Kak Josephine ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ya Kak untuk yang pertanyaan terakhir. Mungkin bisa langsung dikasih lihat Kak untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Ya, di bawah ini merupakan penata laksanaan pada kasus pingsan ya, yang sudah disebutkan tadi, sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya, kecuali A. Memindahkan orang yang pingsan tersebut ke tempat dengan permukaan datar, posisikan kaki lebih tinggi dari dada, ataupun jika denyut nadi korban tidak teraba dan henti napas terjadi, melakukan pemberian napas buatan ataupun resusitasi jantung paru sampai ambulans datang. Atau yang keempat, segera langsung diberikan minuman manis saat korban masih belum sadar dari pingsan. Yang mana nih Kak yang salah ya Kak? Yang salah yang mana ya? Tapi kayaknya kalau misalnya kita dikasih yang manis-manis enak juga tuh Kak Jason. Enak juga ya. Kalau di film-film biasanya tuh aduh gulanya rendah nih gitu, langsung dikasih teh manis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya boba juga boleh Kak Jason. Boba juga boleh, bener banget ya. Aduh, ya? aus nih Kak. Bener banget. Yang tadi ini pingsannya sudah dijelaskan sebenarnya oleh Bapak yang tadi ya, Bapak Samuel ya, tentang pingsan ya. Tapi ini bukan pingsan yang karena diputusin pacar ya Kak Josephine ya. Iya, bukan. Tapi pingsan karena sakit ya, Kak? Bukan karena sakit hati juga, tapi. Bener, oke. Kita lihat jawabannya. Yang paling banyak menjawab segera langsung diberikan minuman manis saat korban masih belum sadar dari pingsan. Oke, pinter-pinter banget ya untuk siswa-siswi di SMA Ora et Labora. Jawabannya bener banget ya, adik-adik. Jawabannya yang D. Kenapa tidak boleh? Karena kalau misalnya masih pingsan, itu diberikan minuman malah bisa terjadi tersedak ya. Jadi untuk korbannya itu bisa tersedak sehingga tidak boleh diberikan minuman manis ya. Kalau misalnya sudah sadar, baru bisa kita berikan minuman manis. Oke, kalau gitu kita langsung ke sesi yang selanjutnya ya, Kak Josephine ya.
kalau tadi kita cuma jawab polling nih 3 soal, sekarang hanya ada 2 soal. Dan untuk 2 soal ini nanti yang bisa berani menjawab kita kasih UP Rp30.000 nih. Banyak banget ya Kak Josephine ya untuk hadiahnya ya. Iya. Jadi kita akan masuk ke sesi diskusi ya Kak Jason ya. Kan tadi udah kelihatan nih dari pollingnya dijago-jago banget. Pasti diskusinya juga bisa lancar nih Kak Jason. Bener banget, jadi diingatkan sekali lagi, nanti untuk yang berani menjawab dengan benar, diberikan hadiah GoPay sebesar Rp30.000 ya. Yang berani menjawab, yang paling cepat menjawab ya, bisa langsung resen aja ya adik-adik ya. Oke, sudah siap Umi adik-adik untuk pertanyaan yang pertama? Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pada hari Senin, sekolah seperti biasa mengadakan upacara pada pukul 8 pagi. Hari itu cuaca sangat terik. Di tengah upacara yang sedang berlangsung, seorang siswa yang bertugas sebagai pemimpin barisan terjatuh pingsan. Siswa tersebut kemudian diantarkan oleh temannya ke UKS. Kondisinya belum sadar, tampak lemas dan pucat. Menurut keterangan temannya, siswa tersebut sempat bercerita tidak sempat sarapan pagi karena terburu-buru ke sekolah sebab harus mempersiapkan tugas dalam upacara. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang terjadi pada siswa tersebut dan penilaian awal apa yang dapat dilakukan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan penanganan medis dasar pada kasus ini? Yang mau jawab boleh raise hand-nya ya. Oke, siapa nih kira-kira yang mau jawab ya, yang berani jawab? Diingatkan lagi ya, dapat Rp30.000 loh adik-adik, cuma raise hand doang ya, ngomong sedikit doang. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya sudah jelas banget ya, tinggal dijawab. Kita persilakan mungkin untuk adik-adiknya, apakah ada yang ingin menjawab, dapat langsung Rp30.000 nih, dikirim langsung via GoPay nih Kak Josephine ya, tadi bisa beli boba kata Kak Josephine. Iya, benar banget Kak Jason. Oke, apakah ada yang mau raise hand? Apakah ada yang mau menjawab? Atau mungkin kita suruh mungkin kita minta dari Bapak Ibu gurunya ya Kak Josephine ya. Mungkin kalau Bapak Ibu gurunya yang tunjuk pasti langsung mau nih Kak Josephine. Iya, benar. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa ditunjuk salah satu adik-adiknya untuk menjawab. Bapak Indra mungkin Pak bisa menunjuk dari salah satu siswa-siswinya untuk menjawab. Atau mungkin Bapak Ibu guru lain mau siswinya. Atau kita aja nih Kak Josephine yang tunjuk nih Kak. Boleh Kak Jason. Siapa nih Kak Jason? Oke, mungkin Bapak Indra Pak ada yang mau ditunjuk Kak Pak untuk ininya, untuk anaknya. Coba deh ya. Sri Nasa Sunarjo ada? Mengikuti kah? Sirina mungkin? Nasa. Naza Pak. Ya. Ada. Yuk silahkan Nasa. Oh Sri. Ya, Sri Naza Sunarjo mungkin boleh silakan. Ya, halo untuk Sri Naza ya. Apakah bisa mendengar suara kami? Bisa dengar. Oke, mungkin silakan bisa langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama ya. Iya, langsung saja dua-duanya boleh langsung dijawab. Jadi kalau yang pertama itu yang terjadi pada siswa tersebut pingsan. Penilaian awal yang dapat dilakukan tuh keadaan umumnya. Kan dari sini kita bisa lihat kondisinya tampak lemas, pucat, belum sadar. Terus juga dapat dilihat penyebabnya. Tadi kan dari sini siswanya sempat bercerita bahwa tidak sempat sarapan pagi karena terburu-buru. Terus cara melakukan penanganan medis dasarnya itu dibawa ke tempat yang datar, terus kakinya diposisiin
lebih tinggi dari dada. Terus kan yang bantu tuh harus sesuai jenis ya. Jadi dilonggarin pakaiannya. Terus Terus gimana mungkin, Naza? Betul. Habis dilonggarin pakaiannya? Habis dilonggarin pakaiannya, diapain nih kira-kira, Azan? Kalau sudah sadar mungkin boleh dikasih apa, Naza? Oh, kalau sudah sadar itu ditunggu 10-15 menit baru dibolehin berdiri. Oke, jadi jawaban dari Naza gimana nih Kak Josephine? Sudah lengkap atau belum nih Kak? Udah lengkap banget Kak Jason, bener banget. Kalau siapa ya namanya? Kalau siswanya ini pingsan akibat belum makan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat video berikutnya kali ya Kak Jason, biar lebih jelas nih. Benar. Oke, untuk kakaknya boleh diputarkan Kak untuk videonya? Oke, jadi untuk jawaban Naza tadi sudah benar banget ya Kak Josephine ya? Ya, udah tepat banget nih. Jadi selamat ya untuk Naza. Ya, selamat untuk Naza, langsung mendapatkan 30.000 via GoPay ya. Tadi mungkin untuk Naza, kira-kira kalau sudah melihat videonya bisa lebih ngerti dari Naza cara menangani orang yang pingsan? Ya Kak. Sudah lebih mengerti ya? Oke, bagus banget. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya Kak Josephine ya.
Ya, Kak. Oke, jadi gampang banget ya. Soalnya cuma pada jam istirahat siang nih, Ani dan teman-temannya sedang bermain kejar-kejaran. Kemudian Ani tidak sengaja menabrak pintu kelas. Salah seorang temannya menyadari kalau jari Ani ini tergores paku yang timbul dari pintu kelas tersebut. Jari Ani terluka, berdarah, dan ia merintih kesakitan. Ani kemudian dibawa oleh temannya ke ruang UKS. Pertanyaannya gampang banget adik-adik. Jika Anda adalah teman Ani, bagaimana cara Anda melakukan penanganan medis dasar pada Ani? Oke, kira-kira apakah ada yang berani nih? Seperti Naza tadi ya, berani banget bisa langsung jawab, langsung dapat 30.000 loh adik-adik. Ya, bener banget Kak Jason. Coba kita lihat ada yang raise hand belum ya? Ya, belum Oke, ada sampai nih. sekarang belum ada ya Kak ya. Mungkin tadi dari Naza boleh tunjuk temannya Naza? Teman yang dikenal gitu siapa? Oke Pak, sabar ya. Coba saya Iya, lihat dicari dulu. aja, nggak apa-apa Naza. Dicari Kita satu-satu sabar temannya. kok. Mungkin ada yang masih utang PR gitu. Given Wijaya. Given Wijaya, mungkin boleh langsung menjawab. Siapa nih? Ini teman-temannya kamu ya Naza ya? Iya. Oke, Given Wijaya nih, saya udah ketemu nih ya. Halo Given Wijaya, bisa dengar suara saya? Givennya malu-malu nih ya kayaknya. Oh iya, sudah dijawab. Halo Given, mungkin bisa langsung dijawab Given untuk pertanyaannya. Oke Kak, penanganan medis dasar yang bisa dilakukan kalau berdarah gini, bisa di lukanya kalau masih terjadi pendarahan, bisa ditutupin sama kain yang steril ataupun perban. Nah terus misalnya kalau belum kalau belum stop juga bisa dikasih kompres es batu ataupun hal yang lain yang dingin gitu. Menurut saya gitu Kak. Oke, jadi benar kan nih Kak Josephine itu ya dari Given ya? Kita coba lihat video lagi aja nih Kak Jason. Benar banget, supaya lebih ngerti ya, kita lihat bareng-bareng videonya ya adik-adik. Gimana cara membersihkan luka yang benar dan aman? Caranya gampang, pakai cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik, sifatnya steril atau bebas kuman, bening, tidak berbau, dan gak bikin perih. Bisa menjaga kelembaban sekitar luka, mempercepat proses penyembuhan. Harganya murah dan gampang didapatkan di toko obat. Kalau nggak ada cairan salin di rumah, kalian bisa pakai air keran atau air hangat, bukan air panas ya. Walaupun mungkin masih ada bakteri di air keran karena nggak steril. Tapi efektivitasnya membersihkan luka nggak jauh berbeda dengan cairan salin. Langkah pertama sebelum bersihin luka, cuci tangan dulu atau pakai sarung tangan sekali pakai kalau ada. Kalau lukanya masih berdarah, bisa kasih tekanan lembut pada luka dengan kain yang bersih. Posisikan luka menghadap ke atas, bilas luka dengan air bersih dan mengalir 5-10 menit. Beri jarak luka dan air keran kurang lebih 30 cm biar semprotan air kerannya nggak terlalu keras. Kalau daerah sekitar luka kotor, sekitar luka boleh dibersihkan dengan sabun, tapi jangan sampai kena lukanya untuk menghindari iritasi. Rendam kain atau kain kasa steril dalam larutan salin. Usap luka dengan lembut, bersihkan sisa debu dan kotoran pada luka. Keringkan area luka yang sudah dibersihkan menggunakan kain kasa, handuk bersih, atau tisu. Jangan gunakan kapas karena serat-serat kapas bisa menempel pada luka. Tutup luka dengan kasa steril, perban, atau plester. Kalau lukanya kecil atau hanya luka lecet, kalian bisa membiarkan lukanya terbuka. Setelah diperban, jangan sampai luka terkena air karena bisa bikin lebih lama kering. Kalau tidak sengaja terkena air, bersihkan luka lagi dengan kasa dan cairan salin dan ganti perban secara berkala. Sebelum luka ditutup, bisa juga mengoleskan salep antibiotik pada luka. Antibiotik bisa membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab, bisa mencegah infeksi sehingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Tapi hati-hati dalam penggunaannya. Pastikan sudah berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari resistensi antibiotik dan reaksi alergi. Ini kata dokter tentang cara membersihkan luka. Oke, jadi jawaban dari
Given tadi sudah benar banget ya, Kak Josephine. Selamat untuk Given. Jadi jawabannya sudah benar, tapi mungkin kurang lengkap. Jadi seperti yang tadi di video ya adik-adik ya, sebelum kita menangani luka dari luka terbuka, pertama kita harus cuci tangan dulu nih, ingat dulu ya. Setelah itu kalau misalnya masih berdarah, kita bisa tekan lembut dengan menggunakan kain bersih, benar banget yang tadi Given bilang ya. Setelah ditekan, kita bersihkan dulu, dan bersihkannya itu harus dengan cairan steril ya adik-adik ya, seperti yang video sudah bilang. Setelah itu diberikan cairan steril dan kita posisikan lukanya menghadap ke atas ya adik-adik, dan bisa dibilas dengan air bersih ataupun air keran yang mengalir selama 5-10 menit. Setelah itu lukanya dikeringkan dan bisa ditutup menggunakan kasa steril ataupun perban dan plester. Dan harus diingat ya, kalau luka sudah ditutup tidak boleh sampai kena air ya, karena bisa bikin lukanya itu lebih lama keringnya. Oke, selamat sekali lagi untuk Given ya, tadi sudah berani menjawab. Dan nanti bisa dihubungi oleh kakaknya ya untuk mengirimkan hadiahnya. Oke, selamat Given. Nah, tadi kita kan udah belajar nih mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan, udah diskusi kasus juga nih, udah ada 2 yang menang. Sekarang kita mau ngajak adik-adik untuk ngisi post test. Jadi adik-adik boleh scan barcode yang ada di layar atau klik link yang ada di kolom chat. Sama seperti pretest, proses ini juga menjadi syarat buat mendapatkan sertifikatnya nih adik-adik. Jadi jangan sampai lupa buat isi post testnya. Benar banget ya yang dibilang Kak Josephine. Jadi tadi sudah ada pretest, sekarang isi post test ya adik-adik. Kalau misalnya nanti sudah mengisi pretest dan post test, baru nanti sertifikat acara hari ini bisa dibagikan ya Kak Josephine. Iya, betul Kak Josephine. Oke, kita isi link post testnya sambil dengar BTS nih ya, biar lebih asik gitu ya. Oke, mungkin sambil mengisi link post test adik-adiknya, mungkin kita silakan mungkin ada 1 patah ataupun 2 patah dari perwakilan Bapak Ibu Guru dari SMA Ora Talbora mungkin untuk menyampaikan kata penutup. Kita persilakan. Bapak Indra mungkin ingin menyampaikan kata penutup Pak sebelum menutup acara hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak dari kampus Atmajaya dan teman-teman serta rekan-rekan guru semua yang sudah bergabung di dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Ke depan kita akan jauh lebih baik lagi. Semoga ini juga menambahkan ilmu baru untuk kita ya, sebagai pembekalan untuk diri kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih untuk kakak Mas saya sudah memberikan kesempatan untuk kami sama-sama belajar mengenai tema hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Indra untuk kata penutupnya. Mungkin setelah itu kami persilakan untuk Dr. Bunda Safira sebagai ketua acara hari ini untuk menyampaikan kata penutupnya. Ya, terima kasih. Benar-benar hari ini luar biasa sekali, apalagi dari penyampaian Bapak Ibu Guru, Pak Indra, Bu Jen, Pak Agustina, Pak Sam. Luar biasa banget, sampai ada analoginya itu dengan hubungan, lalu dengan pengalaman sendiri juga. Jadi itu sangat membuat ada selingan intermezzo yang mungkin kita itu jadi menarik juga, buat materi ini semakin menarik minat semua para peserta di sini. Terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu Guru dan juga sudah meluangkan waktu untuk acara Dr. Oka pada hari ini, dan juga pada teman-teman semua peserta siswa-siswi SMA Ora Talbora. Hari ini luar biasa sekali, juga panitia yang telah berkontribusi pada hari ini. Terima kasih. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Bunda Safira. Jadi adik-adik